Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menyampaikan suatu materi yang berjudul Pengantar Ekonomi Makro Islam. Materi ini merupakan bagian dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu Ekonomi Makro Islam di kelas Perbankan Syariah semester 5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Yayan Bone. Itu materi pertama, yaitu mulai dari pengantar ekonomi makro Islam. Saya mulai dari pengertian ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam, sudah banyak tokoh yang memberikan pendapat atau definisi terkait apa itu ekonomi Islam. Saya ambil suatu pendapat, yaitu yang diutarakan oleh tokoh ekonomi Indonesia, yaitu Dawan Raharjo, yang mengartikan ekonomi Islam memuat tiga hal. Memuat tiga hal. Yang pertama adalah ekonomi Islam dikatakan adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai dan ajaran Islam. Artinya orang yang mempelajari ekonomi Islam, maka ekonomi Islam itu tidak terlepas dari nilai dan ajaran Islam itu sendiri. Nilai dan ajaran Islam yang mana? Yang pastinya mengacu dari suatu dasar hukum dalam Islam, dalam hal ini adalah Al-Quran, hadis maupun ijma dan qiyas, yang merupakan bagian dari ilmu ekonomi Islam. Artinya ilmu ekonomi Islam itu tidak terlepas dari dasar hukum pengambilan hukum tersebut yang termuat di dalam Al-Quran, hadis maupun qiyas dan ijma. Banyak contoh-contoh atau praktek ekonomi yang merupakan harus berdasarkan nilai-nilai dan ajaran Islam. Pengertian yang kedua adalah ekonomi Islam adalah sebuah sistem. Sistem adalah suatu aturan yang dilakukan dalam suatu negara. Artinya ekonomi Islam tidak lepas dari yang namanya suatu aturan dalam pemerintahan. Artinya pemerintahan ketika melakukan aktivitas ekonomi, maka ekonomi Islam juga mengambil andil di dalamnya, karena merupakan bagian dari sebuah sistem. Pengertian yang ketiga adalah ekonomi juga diartikan adalah perekonomian umat Islam. Artinya ketika kita berbicara masalah perekonomian umat Islam, maka tidak boleh lepas dari ajaran-ajaran yang berasal dari ekonomi Islam itu sendiri. Artinya umat, dalam hal ini umat Islam, tidak boleh melakukan aktivitas ekonomi tanpa harus berlandaskan dari ekonomi Islam. Landasannya ekonomi Islam apa tadi? Kembali ke Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas itu sendiri. Artinya ketika umat ingin menguasai perekonomian, melakukan aktivitas ekonomi, maka acuannya tetap kembali ke ekonomi Islam. Itu pengertian ekonomi Islam. Selanjutnya, pengertian ekonomi makro Islam. Di sini saya mengambil 3 pendapat para tokoh pemikir Islam. Yang pertama yang diungkapkan oleh Akram Khan, yang menyatakan ekonomi makro Islam itu adalah suatu ilmu yang untuk mencapai kebahagiaan manusia dengan pemanfaatan sumber daya alam. Jadi ada 2 yang bisa digarisbawahi, bahwa kebahagiaan manusia dengan pemanfaatan sumber daya alam. Artinya berbanding lurus antara kebahagiaan manusia untuk mencapai kebahagiaan manusia di dunia ini dengan cara
pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian pengertian yang diungkapkan oleh Abdul Manan yang mengartikan ekonomi makro Islam itu adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai syariah. Artinya tidak jauh juga tadi pengertian dari ekonomi Islam yang diungkapkan oleh Dawan Harjo yang menyatakan bahwa ekonomi makro Islam itu ya bagian dari ilmu sosial yang di dalamnya mempelajari masalah ekonomi namun harus diilhami oleh nilai-nilai syariah. Kemudian pendapat yang ketiga diungkapkan oleh Umar Chaprah yang menyatakan ekonomi makro Islam itu adalah pencapaian kebahagiaan manusia dengan pemanfaatan sumber daya alam dengan diilhami oleh nilai-nilai syariah. Ya, hampir sama kedua pendapat sebelumnya yang menyatakan bahwa dalam mencapai kebahagiaan manusia yaitu dengan memanfaatkan sumber daya alam yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dengan catatan bahwa harus diilhami atau berdasarkan dari nilai-nilai syariah. Jadi dari pengertian ini ada 3 yang bisa digarisbawahi. Yang pertama, masalah kebahagiaan manusia dalam mencari kebutuhannya di dunia. Yang kemudian yang kedua adalah dalam pemanfaatan sumber daya alam. Yang ketiga adalah harus dengan catatan harus diilhami oleh nilai-nilai syariah. Itu merupakan pengertian ekonomi makro Islam yang diungkapkan oleh pemikir Islam. Kemudian perbedaan mikro dan makro atau perbedaan ekonomi mikro dan makro. Ya, ketika kita mempelajari dua hal ini antara mikro dan makro, ada beberapa perbedaan. Nah, di sini ada 4 aspek perbedaan. Yang pertama dari aspek unit analisis. Unit yang dianalisis, yang kalau mikro menganalisis hanya terkait individu. Dalam hal ini adalah rumah tangga dan industri atau perusahaan. Jadi hanya melibatkan 2 sektor. Ya, sektor industri dan rumah tangga. Namun dari sisi makro, unit analisisnya yaitu membahas secara keseluruhan atau secara agregat. Dalam hal ini sudah melibatkan suatu negara. Ya, negara terdiri dari beberapa sektor. Mulai dari pasti diawali oleh individu, perusahaan, dan melibatkan negara di dalamnya untuk mengatur baik mengatur individu sendiri maupun mengatur produsen. Itu. Dari sisi aspek periode analisisnya, ketika kita berbicara masalah mikro maka bersifat jangka panjang. Artinya dalam menganalisis suatu permasalahan dalam mikro, maka proses analisisnya bersifat jangka panjang. Tapi kalau dalam makro, ya sebenarnya ada dua juga, tapi ya yang harus ditindaki yaitu harus bersifat jangka pendek. Karena itu tadi makro bersifat umum, membicarakan masyarakat secara umum, membicarakan masyarakat banyak, maka harus diambil periode analisisnya secara jangka pendek. Kemudian dari aspek harga, mikro bersifat relatif, ya berubah-ubah, ya karena hanya dipengaruhi oleh 2 hal itu tadi, dari individu atau rumah tangga berupa permintaan dan dari industri atau perusahaan yang berupa penawaran yang dilakukan kepada individu. Maka hal itulah yang mempengaruhi harga dari aspek mikronya. Namun dari sisi makro, ya secara umum ya dipengaruhi oleh indeks inflasi. Ya, indeks inflasi itu banyak hal-hal yang terkait di dalamnya. Namun intinya terkait tentang harga-harga yang akan berpengaruh baik naik atau turunnya harga suatu produk. Kemudian dari aspek kegiatan ekonomi, ya, ketika berbicara makro, maka lebih banyak berkutit tentang membicarakan masalah tanah, tenaga kerja dan modal. Dalam hal ini selalu memakai asumsi ceteris paribus. Namun dari ekonomi makro ada 3 aspek.
yang kegiatan ekonominya yang telah dibahas, yaitu terkait kesempatan kerja, kemudian produk nasional dan tingkat harga secara umum. Ya, kesempatan kerja ini ya selalu menjadi bagian dari tugas dari suatu negara memberikan kesempatan kerja dalam suatu masyarakat. Kemudian produk nasional pun menjadi tanggung jawab dari sektor negara untuk mengatur produk-produk nasional yang beredar dalam suatu negara. Ya, jangan sampai dalam suatu produk nasional itu ya bisa jadi merugikan masyarakat dalam suatu negara tersebut. Maka dalam hal ini negara bisa ikut campur dalam mengatur baik dari sisi perannya maupun dari sisi fungsinya agar supaya tidak merugikan para konsumen. Ya, itu 4 aspek yang menjadi perbedaan antara mikro dan makro. Kemudian dari sisi sejarah ekonomi makro konvensional, ya ini diawali oleh pada tahun 1776 atau hampir sudah memasuki abad ke-18. Itu sudah dimulai dari munculnya salah satu tokoh pemikir, yaitu dikenal juga bapak ekonomi yang bernama Adam Smith, yang menulis satu buku yang berjudul An Inquiry into Nature and Cause of the Wealth of Nation. Ya, ini merupakan buku ini menjadi dasar ya, bagi ahli ekonomi lainnya. Ya, setelah adanya Adam Smith ini, maka muncullah ahli ekonomi berikutnya yang diantaranya yaitu bernama Thomas Malthus, David Ricardo dan John Stuart Mill. Ya, Adam Smith ini dikenal dengan bapak ekonomi yang mencetuskan mazhab kapitalisme, yaitu mazhab kebebasan bagi para individu untuk melakukan suatu aktivitas ekonominya. Ya. Namun hasil pemikiran ini pada tahun 1930 justru menimbulkan depresi ekonomi, menimbulkan krisis ekonomi pada tahun 1930 atau abad ke-20. Nah, akibat dari depresi ini, akibat paham kapitalisme yang dicetuskan oleh Adam Smith tersebut, maka melahirkan ahli ekonomi berikutnya yang bernama John Maynard Keynes. Ya, yang Maynard Keynes ini dengan hukumnya yang terkenal atau dalam hal ini merekam buku yang berjudul General Theory of Employment, Interest and Money, yang berbicara masalah kesempatan kerja, bunga dan uang, yang menjadi cikal bakal perkembangan teori ekonomi makro. Ya, ini akibat dari dianggap gagalnya paham dari kapitalisme sehingga memunculkan suatu teori baru agar supaya individu meskipun diberi kebebasan dalam hal melakukan aktivitas ekonominya, namun menurut Keynes ini justru memberikan dampak depresi ekonomi yang terjadi pada tahun 1930. Itu merupakan bagian dari cikal bakal perkembangan teori ekonomi makro konvensional. Selanjutnya, dari sisi sejarah ekonomi makro Islam, ya pastinya dimulai dari ketika Muhammad diutus sebagai Rasulullah. Ya, sudah muncul praktek-praktek makro Islam. Ya, pada masa Rasulullah ada beberapa yang terkait tentang ekonomi makro Islam itu sendiri, yaitu mulai dari sudah ada kebijakan fiskal, kemudian masalah keuangan dan pajak, masalah pengeluaran negara dan pendirian Baitul Mal. Ya. Namun yang menjadi catatan pada masa Rasulullah bahwa pendapatan dan pengeluaran itu bisa dikatakan sangat minim. Ya, sangat minim karena ya pada masa Rasulullah negara pada waktu itu baru berdiri.
karena adanya hijrah atau perpindahan dari Mekah ke Madinah. Ya, pada saat di Madinah itulah Rasulullah di samping sebagai nabi, ya diangkat juga sebagai kepala negara. Ya, makanya di dalamnya juga memuat suatu praktek ekonomi makro Islam. Ya, di sini juga menjadi catatan bahwa menjadi cikal bakal adanya pendirian Baitul Mal. Disinilah Baitul Mal inilah yang mengatur aktivitas pendapatan dan pengeluaran negara pada waktu itu. Ya, meskipun tidak banyak dari sisi pendapatan, baik yang bersifat wajib berupa zakat maupun yang di luar daripada yang bersifat wajib. Ya, seumpama masalah ghanimah, fai dan urs atau pajak perdagangan. Setelah Rasulullah wafat, maka dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar. Ya, Khalifah Abu Bakar ini memerintah hanya 2 tahun. Ya, namun dari sisi ekonomi makro Islamnya, selama pemerintahan Abu Bakar melakukan baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran secara adil dan sangat teliti dalam membagi zakat. Ya, terutama dari sisi zakat yang dilakukan oleh Abu Bakar dikenal dengan konsep balanced budget policy atau keseimbangan kesetaraan. Ya, artinya siapapun baik itu berasal dari kaum muhajir maupun ansar, semuanya disamakan pada saat Abu Bakar. Ya, karena mereka menganggap ya itu merupakan sesuatu yang adil menurut Abu Bakar. Kemudian pada saat Umar, ya Umar ini memerintah selama 10 tahun. Ya, yang terkait ekonomi makro Islamnya ada beberapa hal, yaitu mulai dari Baitul Mal, kepemilikan tanah, masalah urs, zakat dari pertanian dan sedekah untuk non muslim. Ya, Baitul Mal di sini ya meskipun merupakan sudah dicetuskan oleh masa Rasulullah, namun pada masa Umar ini sudah bersifat mandiri. Ya, sudah bersifat lembaga tersendiri yang memiliki pegawai-pegawai di dalamnya. Karena pada masa Rasulullah maupun Abu Bakar itu Baitul Mal masih bersifat umum. Ya, semuanya diatur oleh khalifah, diatur oleh Rasulullah atau diatur pada saat Abu Bakar. Namun pada saat Umar, Baitul Mal berdiri sendiri, sudah mengangkat pegawai yang khusus mengurus Baitul Mal. Dalam hal kepemilikan tanah, ya sudah ada pendapatan berupa pajak tanah, ya atau dalam hal ini adalah jizya. Ya, jizya ini ya dalam Islam dikenal ada 2 kategori, yaitu tanah yang subur maupun tanah yang gersang, atau yang dalam hal ini memerlukan pengairan. Ya, ketika memerlukan pengairan, maka pajaknya 5%. Namun kalau yang subur tanahnya dan tidak memerlukan pengairan, hanya berupa air hujan, maka pajaknya sebanyak 10%. Itu pada zaman Umar dari praktek ekonomi makro Islamnya. Kemudian di zaman Utsman, Utsman ini memerintah selama 12 tahun. Ada terjadi apa? Ada 2 periode, dibagi dalam 2 periode. Di 6 tahun pertama, ya disibukkan dengan banyaknya ekspansi negara Islam pada waktu itu. Ya, sehingga menyebabkan wilayah Islam yang semakin luas. Ya, artinya Khalifah Utsman lebih banyak disebutkan di 6 tahun pertamanya, yaitu masalah perluasan wilayah. Dengan adanya perluasan wilayah tersebut, ya secara otomatis akan semakin banyak sistem perekonomian yang menjadi rumit. Ya, karena banyaknya penduduk yang berpindah maupun banyaknya kepemilikan tanah juga, sehingga menyebabkan banyaknya perekonomian yang rumit.
Namun di 6 tahun terakhir pemerintahan Utsman, ya ini dalam sejarah bisa dikatakan suatu hal yang dianggap sesuatu yang tidak berhasil, karena dalam Hein Utsman itu banyak mengangkat dari sisi keluarganya untuk menjadi pejabat pada waktu itu. Ya, meskipun bukan berarti itu adalah hal-hal yang tidak baik. Namun dengan alasan Utsman itu mengangkat keluarganya, ya memang yang memiliki potensi tersendiri dalam mengurus suatu pemerintahan. Kemudian dari pada zaman Ali bin Abi Thalib, ya, yang memerintah hanya 6 tahun, ini juga lebih banyak disibukkan dengan mengurusi mencari pembunuh dari Khalifah Utsman. Ya, meskipun dari itu masih ada yang menjadi cikal bakal dari pelaksanaan ekonomi makro Islam, yaitu berupa mencetakan uang. Mencetakan uang yang pertama kali dalam sejarah Islam, yaitu sudah berdiri sendiri percetakan uang dari sisi pemerintahan Islam itu sendiri. Itu sejarah ekonomi makro Islam. Kemudian masalah-masalah yang banyak dibahas dalam ekonomi makro itu, yaitu ada dua hal, terbagi dari dua hal yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Ya, dalam yang jangka pendek, yaitu mengelola ekonomi agar terhindar dari 3 penyakit. Ya, artinya setiap negara ketika berbicara masalah secara keseluruhan dalam ini makronya, maka akan selalu menghadapi 3 penyakit, 3 masalah ini, yaitu mulai dari inflasi, ya, pengangguran, dan ketimpangan dari neraca pembayaran. Ya, inflasi, ya, yang hampir tiap bulan, tiap tahun, yang adanya inflasi di suatu negara, bahkan dalam suatu daerah pun inflasi kadang-kadang mengalami perbedaan. Kemudian dari sisi pengangguran, ya adanya juga kesempatan kerja yang tidak ada, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran dalam suatu negara. Ya, bisa juga diakibatkan pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan adanya lowongan kerja, yang mengakibatkan banyaknya pengangguran dalam suatu negara. Begitupun dalam ketimpangan neraca pembayaran, ya dari sisi hutang piutang, dalam ini negara berhutang kepada negara lain, itu merupakan bagian dari ketimpangan neraca pembayaran. Yang bersifat jangka panjang, ya ada hal-hal yang juga menjadi permasalahan dalam ekonomi makro, yaitu bahwa masalah yang dihadapi bahwa harus serasi antara pertumbuhan penduduk, pertambahan kapasitas produksi, dan tersedianya dana investasi. Karena kapan ketiga hal ini tidak serasi, maka itu kembali ke yang bersifat jangka pendek tadi, menimbulkan inflasi, pengangguran, dan ketimpangan neraca. Ya, ketika pertumbuhan penduduk tidak dapat dikendalikan, ya, maka dengan sendirinya ya otomatis mengakibatkan nanti di usia produktif menimbulkan banyak pengangguran. Ya, begitupun dengan ada banyaknya jumlah penduduk, maka kadang tidak seimbang dengan pertambahan kapasitas produksi, dalam ini adalah PDB dalam suatu negara. Ya, begitupun dengan ketersediaan dan investasi bagi para pencari kerja atau para pemilik usaha. Ya, karena banyaknya jumlah penduduk, ya, kemudian kapasitas produksi dalam suatu negara tidak bisa diseimbangkan, maka kadang ketersediaan dan investasi juga ini menjadi masalah dalam suatu negara. Maka dikatakan jangka panjang karena dalam menyelesaikan masalah ini ya kadang mencapai 5, 10, bahkan sampai 50 tahun. Ya, ini akan kita bahas nanti di materi-materi selanjutnya yang terkait masalah-masalah dalam ekonomi makro. Terakhir, ya, kondisi ekonomi makro Indonesia 5 tahun terakhir, itu mulai dari 2016 sampai 2020. Ya, ada beberapa item, mulai dari PDB-nya, inflasi,
hutang pemerintah, penduduk, kemiskinan dan pengangguran. Ya, dari sisi PDB atau ketersediaan jumlah barang dan jasa, ya dari tahun ke tahun, justru di tahun 2020 itu justru menjadi minus. Ya, artinya adanya kekurangan PDB Indonesia untuk menyediakan barang dan jasa secara keseluruhan dalam suatu negara Indonesia itu sendiri. Kemudian dari sisi inflasi, ya dari sisi inflasi adanya penurunan ditunjukkan mulai dari 2016 sampai 2020 yang pada tahun 2020 itu hanya 1,50%. Ya, meskipun ya dari sisi konsumen itu pasti masih mahal. Kemudian, namun yang jadi masalah dari sisi hutang pemerintah, ya dari tahun ke tahun justru selalu bertambah. Ya ini tadi disinggung salah satu permasalahannya itu ketidakseimbangan neraca pembayaran. Ya karena dari sisi hutang pemerintah, ya mau tidak mau yang namanya hutang harus dibayar. Ya, namun dari komposisi ini selalu bertambah. Ya, kemudian dari sisi penduduk, ya meskipun Indonesia ada slogan 2 anak cukup, namun ya itu tidak menjadi hambatan bagi penduduk kita atau masyarakat kita. Ya dengan ini dibuktikan bahwa jumlah penduduk Indonesia itu justru semakin bertambah dari tahun ke tahun. Ya, di tahun 2020 itu justru meningkat menjadi 275 juta. Ya. Namun dari sisi kemiskinan ya ada penurunan. Ada penurunan menurut data Bappenas bahwa hanya 8,5% dari keseluruhan jumlah penduduk di Indonesia. Kemudian yang terakhir, ya ini yang mencengangkan bahwa dari sisi pengangguran, ya justru meningkat yang paling tinggi di tahun 2020 itu sampai 14,8%. Padahal di tahun 2016 bahkan di 2019 itu ya hanya 5,2%. Ya, mungkin di sini juga sudah memasuki masa pandemi atau corona, ya mengakibatkan ya banyak masyarakat kita yang terdampak dari pengangguran. Ya, jadi inilah realitas sekarang dalam kondisi ekonomi makro Indonesia. Demikian materi yang saya bawakan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.